Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, NIM 200222049. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang pertama, pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat dengan Bapeda adalah lembaga teknik daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur, wali kota, bupati melalui sekretaris daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan dua pertimbangan. Yang pertama, bahwa dalam rangka usaha peningkatan keselarasan pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah. Yang kedua, bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu. Selanjutnya, pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas, holistik tematik, integratif, dan spasial. Selanjutnya, fungsi kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang pertama yaitu penyusunan pola dasar pembangunan daerah. Yang kedua, penyusunan program tahunan daerah. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Yang keempat, penyelenggaraan tugas pembantu. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang pertama, Bapeda merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, Bapeda dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang pertama yaitu kepala badan, yang kedua sekretaris, yang ketiga bidang dan subbidang. Selanjutnya, prinsip perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Yang keempat, dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Yang kelima, dirumuskan secara transparan, efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah. Dan yang ketiga, rencana pembangunan tahunan. Selanjutnya, tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah. Yang pertama, persiapan penyusunan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal. Yang ketiga, pelaksanaan musrembang. Yang keempat, perumusan rancangan akhir. Yang kelima, penetapan. Hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga, belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.